Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, tonton sampai selesai agar paham apa yang kami sampaikan. Sahabat Info Islam, inilah 4 hadis tentang Palestina, disebut sebagai tempat terbaik hijrah di akhir zaman. Keberadaan negara Palestina sebagai negara yang diberkahi, telah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Pada zaman Rasulullah, Palestina disebut sebagai negara Syam, menjadi salah satu tempat terbaik untuk umat Islam. Negara yang telah lama terlibat konflik dengan Israel ini, merupakan salah satu negara paling bersejarah bagi umat Islam. Perjalanan Rasulullah menerima wahyu sholat erat kaitannya dengan Masjidil Aqsa. Allah telah menyebutkan Palestina di dalam Al-Quran, begitupun di dalam hadis. Negara ini juga disebut sebagai negeri yang diberkahi. Karena disinilah Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun setelah menyeberangi Laut Merah. Dan saat ia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang Palestina di akhir zaman. Dan jadi tempat terbaik, meskipun gempuran dan serangan sampai saat ini terus dilakukan Zionis Israel. Ada jaminan bahwa akan ada pejuang yang membela Palestina. Dan berikut ini adalah hadis yang menceritakan tentang Palestina di akhir zaman. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, semoga Anda mendapatkan balasan dari Allah. Amin. 1. Palestina tempat hijrah di akhir zaman. Di dalam hadis lain disebutkan, jika Palestina adalah tempat terbaik untuk hijrah di akhir zaman. Dari Abdullah bin Amr bin As berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, akan terjadi hijrah setelah hijrah, maka sebaik-baik penduduk bumi adalah orang-orang yang mendiami tempat hijrah Ibrahim, lalu yang tersisa di muka bumi hanyalah orang-orang yang jahat. Bumi menolak mereka, Allah menganggap mereka kotor, dan api akan menggiring mereka bersama para kera dan babi. Hadis riwayat Abu Daud, Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor 3202. Dua, Palestina jadi tempat terbaik sampai akhir zaman. Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, akan senantiasa ada sekelompok umatku yang menegakkan agama Allah. Orang-orang yang memusuhi mereka maupun tidak mau mendukung mereka sama sekali tidak akan mampu menimpakan bahaya terhadap mereka. Demikianlah keadaannya sampai akhirnya datang urusan Allah. Malik bin Yahamir menyahut, Muaz bin Jabal mengatakan bahwa mereka berada di Syam. Muawiyah berkata, lihatlah, ini Malik menyebutkan bahwa ia telah mendengar Muaz bin Jabal mengatakan bahwa kelompok tersebut berada di Syam. Hadis riwayat Bukhari, Kitabul Manaqib 3369 dan Muslim dalam Kitabul Imarah 3548. 3. Palestina tempat khilafah akhir zaman tegak. Dalam hadis lain disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan jika khilafah akhir zaman akan tegak di Palestina. Abdullah bin Hawalah Al-Azdi berkata, wahai Ibnu Hawalan, jika engkau melihat kekhilafahan telah turun di bumi Al-Maqdis Baitul Maqdis, Palestina, maka pertanda telah dekat berbagai guncangan, kegundah-gulanan, dan peristiwa-peristiwa besar bagi umat manusia. Lahirnya lebih dekat dengan mereka dari sedekat telapak tangan ke kepalamu ini. Hadis riwayat Abu Daud 2535. 4. Askolan, wilayah terbaik di Palestina. Selain Baitul Maqdis dan serambinya, ada juga tempat terbaik lain di Palestina, yaitu Askolan meskipun Israel.
Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, permulaan dari perkara Islam ini adalah kenabian dan rahmat, kemudian tegaknya khilafat dan rahmat, kemudian berdiri kerajaan dan rahmat, kemudian berlaku pemerintahan kerajaan kecil-kecil dan rahmat, kemudian orang-orang memperebutkan kekuatan seperti kuda-kuda yang berebut makanan. Maka pada saat seperti itu, hendaklah kalian berjihad. Sesungguhnya jihad yang paling utama adalah ribatan, dan sebaik-baik ribat, kalian adalah di Askolan. Hadis riwayat Tabrani. Jihad di jalan Allah terdiri atas 4 macam, yaitu, jihad dalam arti mempertahankan diri dari serangan musuh, jihad dalam arti menegakkan agama Allah dan untuk meninggikannya, jihad dalam arti berusaha melepaskan diri dari godaan setan. Ribat merupakan suatu bentuk penjagaan terhadap batas suatu wilayah, dapat pula bermakna penjagaan terhadap batas-batas diri secara batin. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang membahas ribat, baik fisik maupun non-fisik. Marilah kita semua sebagai umat muslim, untuk berdoa dan berusaha membantu Palestina. Semoga kita semua sebagai umat muslim selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberkahi. Sekian pembahasan dari Info Islam, semoga bermanfaat. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.